Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Baik, malam ini masih dalam rangkaian episode bersambung ya dari Keluarga Sehat. Celebration ya. Ya, bagian keberapa malam ini ya? Sekarang bagian ke-6. Ke-6, judulnya? Dengan judul subtopik nutrisi. Nutrition ya, dalam bahasa Inggris, nutrisi ya. Ini memang sangat penting juga ya. Sangat penting ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, gizi itu penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya. Betul. Baik, supaya jangan terlalu lama karena ini juga biasanya pembahasannya cukup panjang, kita akan langsung saja masuk ke ayat tema. Silakan dibaca. Ayat tema kita pada malam hari ini terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 29. Kejadian 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali bersama untuk mempelajari sebagian pelajaran mengenai kesehatan yang dapat kami hidupkan di dalam kehidupan keluarga kami. Tolong kami Tuhan agar dapat menerapkan ini di dalam kehidupan kami dan kami berada dalam keadaan sehat. Dan kami dapat juga menyebarkan kepada teman-teman kami, lingkungan kami, agar kami semua berada dalam keadaan sehat. Berkati juga narasumber kami untuk membawakan acara ini dengan baik. Berkati juga jaringan dan juga kru Hope Channel. Semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dijauhkan dari segala gangguan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, diingatkan kepada para pemirsa Hope Channel Indonesia yang ada di rumah, apabila saudara mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa kirim ke akun media sosial daripada Hope Channel, yaitu melalui Facebook dan juga YouTube. Anda tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi di mana saudara berada dan tentunya pertanyaan yang ingin saudara tanyakan. Saudara boleh tanyakan semua pertanyaan mengenai rumah tangga ataupun termasuk pembahasan-pembahasan kita dalam rangkaian celebration atau keluarga sehat yang sudah berlangsung hampir selama 5 episode dan malam ini episode ke-6. Sudah boleh tanya dan dengan pertolongan Tuhan, narasumber kita Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara akan menjawabnya. Dan saudara juga bisa menyaksikan live streaming daripada Hope Channel Indonesia melalui websitenya hopechannel.id, yang dimana saudara bisa unduh atau download melalui App Store atau Play Store. Dan saudara bisa juga menyaksikan rangkaian acara dari Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Mari kita sapa kita akan sapa saja narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom Pendeta, Ibu Pendeta. Shalom, Tuhan berkati. Salam sehat selalu. Ya. Puji Tuhan. Baik, mungkin kita langsung saja Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya yakin pembahasannya cukup panjang, jadi waktu kami berikan kepada Pendeta dan Ibu Pendeta. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, pemirsa yang berbahagia, kita ingin untuk mempunyai keluarga yang sehat. Dan keluarga sehat itu bukan datang secara sendirinya, tetapi ada sesuatu perkara yang kita harus buat, ya, berbagai macam kegiatan, dan kita telah pelajari cukup banyak, ya. Tapi kita merindukan supaya kita semua tetap mesra sampai tua, ya. Kita ingat, tubuh yang sehat memelihara keutuhan perkawinan. Itulah yang kita rindukan. Dan kita masing-masing ingat kepada apa yang kita telah dibacakan tadi dari Kejadian pasal 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan jadi makananmu.
Jadi sangat jelas sekali bahwa Tuhan yang telah menjadi pencipta kita mengetahui mana yang terbaik untuk tubuh kita masing-masing. Kita akan pelajari ini, ya. Namun kita ingat, ya, alasannya mengapa kita harus mempunyai tubuh yang sehat. Kita ulangi sedikit, ya. Kita berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang kepada diri sendiri, ya, sebab kita masing-masing mengetahui bahwa kita ingin sesehat mungkin untuk kebaikan kita. Dan kita berhutang kepada keluarga dan lingkungan. Sebab kalau kita sakit, kan, apakah pasangan kita yang harus merawat kita atau anak-anak kita? Jadi kita sangat sedih kalau kita nggak sehat, ya. Iya, kita mengambil waktu daripada anggota keluarga kita. Kemudian jika kita rusak tubuh kita, Allah akan membinasakan kita. Ini tertulis di dalam Alkitab dengan sangat jelas. Dan kemudian kita menyembah Tuhan dengan tubuh kita, bukan tubuh yang sakit-sakit, tapi tubuh yang sehat. Itu adalah korban yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, kita masing-masing mengetahui dan kita telah ulangi dari Ministry of Healing halaman 127 mengenai obat yang benar, yang obat alamiah. Ya, yaitu udara bersih, sinar matahari, pertarakan, istirahat, gerak badan, makanan yang tepat, penggunaan air, dan percaya kepada kuasa ilahi. Ini adalah obat yang benar. Sangat simpel, murah, meriah, tidak susah, tidak payah. Dan semua orang bisa menghidupkan ini. Apakah orang itu mempunyai pendapat yang sederhana, mereka juga bisa hidup yang sehat. Atau yang kaya raya sekalipun, ya, kalau saja ini diikuti dengan baik, maka keluarga akan tetap sehat dan bahagia. Nah, kita telah mempelajari akan akronim daripada celebration, dan kita sudah bahas semua kecuali 2. Ya, yaitu temperance dan nutrition, ya. Yaitu pertarakan dan nutrisi. Apapun kita bicarakan itu tergantung kepada Anda yang mendengarnya. Anda mempunyai kuasa untuk memilih. Apakah mau bergerak badan setiap hari 1 jam, ya, di luar, kena sinar matahari, hirup udara bersih di antara pohon-pohon, itu adalah Anda punya choice. Apakah Anda mau minum air yang jernih, air bersih, ya, yang murah meriah, ya, dan menggunakan itu di dalam tubuh, ya, caranya itu apakah di luar tubuh yang dikatakan dengan hydrotherapy, itu juga adalah Anda punya choice, Anda punya pilihan. Apakah Anda mau percaya kepada Tuhan apa tidak, itu adalah Anda punya pilihan. Dan bila mana Anda percaya kepada Tuhan, maka Anda akan mempunyai hidup yang jujur dan juga tulus, punya hidup yang optimis dan siap untuk mendukung akan orang lain. Ya, bukan saja orang lain, terutama suami istri, ya. Nggak ada yang main meremeh-remehkan istrinya, sebab kita semua, kita harus percaya bahwa Tuhan membuat kita, menciptakan kita, dan semua adalah sama di pemandangan Tuhan. Sama harganya, darah Kristus. Jadi kita bukan kepada pasangan kita main terjang-terjang atau tempeleng dan sebagainya, itu tidak ada di dalam kamus Tuhan. Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan katakan kita harus juga mempunyai istirahat, kemudian udara bersih, kemudian juga semua hal ini kita telah bahas dan akan bahas. Dan 2 yang belum kita bahas adalah pertarakan dan nutrisi. Jadi kita teruskan saja. Sekarang kita masuk kepada yang pertama. Semuanya harus dibuat bersama-sama. Satu paket, jangan bilang oh saya mau olahraga aja tapi saya nggak mau tidur cepat, itu nggak bisa, mesti semua as a whole package, ya, satu paket tertentu. Oke. Nah sekarang kita tiba kepada huruf N dari akronim celebration, yaitu nutrition. Nutrisi. Nah sekarang kembali kita baca lagi Kejadian 1:29. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji itu akan jadi makananmu. Jadi kalau kita beli oto, ya, kan kita harus lihat itu bensin apa yang dipakai, diesel atau bensin atau yang reguler lah, ataupun yang berbagai macam bensin yang ada di Indonesia. Itu sesuai dengan pabriknya yang telah membuat akan mobil tersebut. Nah, demikian juga dengan tubuh kita. Kita harus tahu bahwa ini diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan tahu mana yang terbaik untuk tubuh kita.
Jadi yang terbaik adalah biji-bijian dan buah-buahan. Aduh, Nah, itulah. murah-meriah. Ya. Kemudian apa yang terjadi sesudah dosa? Sesudah dosa, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Baru setelah habis dosa kita diizinkan makan sayur, ya. Ya, sayur-sayuran, dan yang itu adalah berduri. makanan yang kedua. terbaik untuk Ya. kita. Iya. Dan pada waktu itu masih belum diberikan izin untuk makan makanan daging ataupun ikan. Iya. Ya. Tapi sesudah air bah, nah, Apa yang semua terjadi? sudah hancur, sudah lenyap, nggak ada apa-apa lagi. Semua kan ditutupin dengan air. Lalu tumbuh-tumbuhan musnah secara sempurna. Lalu Tuhan katakan, oke lah, kamu boleh memakan makanan daging. Ya. Iya. Dan Tapi walaupun demikian tetap harus ingat dia akan prinsipnya. Ya. Apa yang dikatakan dalam Kejadian 9 ayat yang ketiga. segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu juga seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi banyak yang katakan, oh semua yang bergerak. Jadi apa yang bergerak langsung makan. Tetapi ya, yang bergerak ada tikus, lalat. Bukan demikian yang dimaksudkan. Yang bergerak diantaranya itu ada 3 kualifikasi untuk makan daging. Ya. Yang pertama, darahnya harus dialirkan. Iya. Ya. Kenapa Tuhan katakan darah harus dialirkan? Kalau kita pergi ke dokter kan, dokter tanya, penyakit kamu ada apa? Saya ambil dulu darah ya, saya mau lihat apakah itu virus, apakah itu bakteri, apakah itu parasit, dan sebagainya. Jadi darah itu sangat kotor. Jadi Tuhan tidak mau kita makan makanan yang kotor, sebab itu akan merusak tubuh kita. Kemudian kita coba lihat juga bahwa harus makanan halal yang dapat dimakan. Ya. Kejadian 7 ayat 2 ataupun Imam 11 ayat 1 sampai 28. Itu jelas menerangkan mana yang halal, mana yang haram, yang kita nggak boleh makan, sebab itu banyak sekali tuh dia punya scientific findings atau penemuan-penemuan ilmiah yang menyatakan bahwa itu memang tidak baik untuk kita makan. Jadi jauh lebih sehat adalah makanan yang halal kalau Anda masih mau makan daging ataupun ikan, ya. Dan itu tertulis dengan jelas gambarannya di sana. Ya. Kemudian hindarkan pembunuhan binatang yang tidak diperlukan. Ya. Jadi kalau ada kita tahu atau tempe atau kacang kedelai, janganlah kita sembeli ayam itu. Itu nggak diperlukan untuk disembelikan ayam atau lembu. Ternyata oleh sebab banyak juga penyakit yang dapatkan dari ayam. Jadi kalau misalnya sudah ada penggantinya, maka sebetulnya itu daging tidak diperlukan. Ya. Kalau tidak ada yang lain, kalau tidak ada sayur-sayuran atau biji-bijian atau kacang-kacangan, barulah kita bisa makan makanan tersebut. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya, apakah memang ada perbedaan antara herbivora dengan karnivora? Herbivora adalah yang makan makanan tumbuh-tumbuhan, karnivora yang makan makanan daging. Apakah ada bedanya? Kita coba lihat pembahasannya dari segi fisiologi ya. Anatomi ya. Kalau kita lihat kalau herbivora itu pembukaan mulutnya kecil ya. Sedangkan pembukaan mulut yang besar terdapat pada karnivora. Cuma ini macan. Wah, buka besar. Jadi kita punya mulut kan bagaimana? Kan kecil juga, bukannya nggak besar kayak singa atau macan ya dan sebagainya. Dan kemudian ini Dr. Cullen dari Maimonides Hospital Brooklyn, New York, dia melihat bagaimana dengan gigi. Ya, gigi dari karnivora, binatang-binatang yang memakan daging ya, itu tajam. Coba Anda lihat ini macan ini ya. Wah, panjang sekali dia punya taring itu, kokoh, pinggir yang runcing untuk menggenggam dan mengoyakkan daging. Sedangkan pada gigi herbivora ya atau yang memakan tumbuh-tumbuhan, gigi serinya tajam dan permukaan gigi gerahamnya rata atau sedikit bergelombang untuk menghancurkan dan menggiling makanan. Jadi sangat berbeda antara. Jadi itu rencana Tuhan itu sudah terlihat daripada bagaimana anatomi daripada binatang-binatang ini. Nah, bagaimana perbedaan yang lain kita bisa coba lihat. Ya, ini yang didapatkan oleh Dr. Hereward Carrington. Dia bilang kalau herbivora itu ada 3 macam gerakan. Dia punya rahang ya, vertikal, ya, buka tutup, terus lateral. Ke samping, ke kanan, ke kiri ya. Terus kemudian ke muka dan belakang, ke depan dan ke belakang. Jadi dia bilang,
kita manusia juga mempunyai 3 gerakan kayak gitu ya. Seperti yang Herbivora, herbivora ya. ya. Kemudian bagaimana dengan karnivora? Oh, karnivora hanya satu macam gerakannya. Buka, tutup, coba buka, tutup. Jadi dia bilang, jadi secara anatomi kita ini memang sebenarnya harus makan makanan tumbuh-tumbuhan ya, herbivora. Jadi kalau begitu ya sebenarnya itulah yang terbaik untuk kita. Iya. Nah sekarang bagaimana perbedaan yang lain kita Iya. coba lihat Ya, ya. ini Dr. G.S. Huntington, yaitu penulis daripada Anatomy of the Human Peritoneum and Abdominal Cavity. Dia katakan, coba Anda lihat kalau herbivora, kapasitas lambungnya lebih besar dan beberapa bagian kompleks serta usus kecil yang panjang. Sedangkan pada karnivora, lambungnya itu sangat sederhana, simple saja. Dan usus kecil dan usus besarnya pendek sekali. Supaya tidak lama mereka di usus besar itu, tidak lama mempunyai pengaruh terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh memakan daging. Nah, permasalahannya kalau manusia kan kita bersifat herbivora, Iya. dia punya kapasitas lambung dan juga dengan dia punya ususnya. Jadi kalau seandainya makan makanan daging, maka itu menyebabkan lamanya akan Beredar dalam tubuh manusia yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya. Kemudian kita lihat, kemudian ini ada lagi herbivora, perbedaannya dengan karnivora adalah dia punya keringat. Kalau herbivora itu kalau Anda lihat ya keringatnya bukan melalui pori-pori, tapi anjing kan dia berkeringat melalui mulut ya. Tapi kalau kita herbivora itu kan keringatnya melalui por ya, melalui kulit kita. Ada pernah kita lihat manusia kalau berkeringat? Kan enggak. Kita berkeringat itu melalui kulit. Nah, jadi kita secara berkeringat saja sudah seperti adalah makanan-makanan yang makan makanan tumbuh-tumbuhan, bukan sebagai yang makan dari daging. Ya. Kemudian kita lihat lagi perbedaannya. Ludah daripada herbivore mengandung enzim pethylene untuk mencernakan karbohidrat ya. Sedangkan dari karnivora ludahnya tidak dapat mencerna karbohidrat. Nah, kita kan ada pethylene di kita punya ludah. Jadi kita ini secara ya anatomi maupun secara fisiologis memang dibuat untuk memakan makanan tumbuh-tumbuhan ya. Nah, itu bagus sekali untuk kita betul-betul cerna ya. Kemudian perbedaan yang lain ya. Kita lihat kalau umpamanya herbivora, dia kalau minum itu by suction. Kan kalau manusia juga kalau makan sup disak. Sedangkan karnivora kalau meminum itu pakai lidah. Help. Mana kita manusia minum pakai lidah? Help. Ya, jadi cara minum saja sudah jelas bahwa kita adalah pemakan makanan tumbuh-tumbuhan. Bukan makanan daging. Jadi manusia itu memang sudah diciptakan dengan fungsi alat-alat tubuh yang serba kompleks. Jadi kalau kita nyimpang dari hukum alamiah, dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan kepada tubuh kita.
Baik, kembali lagi di acara Obsesi Hati. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya oleh karena kami mengalami gangguan teknis di studio Hope Channel. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan kita boleh kembali melanjutkan acara kita. Shalom, pendeta dan ibu pendeta. Apakah masih tersambung? Halo. Shalom. Oke. Baik. Mungkin bisa dilanjutkan pendeta pembahasannya. Mohon maaf karena tadi ada kendala di Gangguan, studio kita iya. di Jakarta. Silakan pendeta dan Silakan. ibu pendeta. Baik, terima kasih. Ya. Nah, sebagaimana kami singgung tadi ialah bahwa antara penciptaan sampai kepada air bah, maka ada rata-rata kehidupan itu adalah 900 tahun lebih, ya, yaitu 912 tahun. Tetapi sesudah air bah di mana orang diizinkan untuk makan daging, maka usia rata-rata itu untuk 10 tahun, 10 generasi berikut itu adalah 317 tahun. Ya, Ya. kita bisa baca sendiri dalam Kejadian 5 dan Kejadian 11. Jadi dengan dasar itu kita lihat bahwa hidup manusia makin lama makin menurun dan sekarang rata-rata orang adalah 70 tahun, ya. Dan ya kita senang sampai ada sebagian orang sampai 80 ataupun 90, ya, tapi akhirnya meninggal juga, ya. Dan kita mengetahui bahwa masalah makanan itu pengaruhnya sangat besar sekali apakah seorang akan mempunyai hidup yang panjang atau pendek. Nah, inilah rekomendasi dari US Dietary Guidelines pada tahun 2010 untuk makanan yang kita Makan. bagus untuk makan. Ya, setengah dari piring terisi daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian lainnya adalah protein dan biji-bijian. Kemudian kita bisa makan minum susu atau substitute daripada susu, ya. Kuncinya adalah bervariasi. Piring kita kan mula-mulanya kosong, tapi diisi dengan buah-buahan dan sayuran dengan warna pelangi. Makin banyak warna, makin bagus. Jadi kalau kita makan, kita lihat aja makan piring kita. Kalau piring kita hanya kuning-kuning aja, oh nggak bagus itu. Lebih banyak warnanya lebih bagus, ya. Ya, seperempat dengan karbohidrat, seperempat dengan protein dan sebagainya. Yang penting, ya, kita harus bikin biji-bijian dan makanan yang berwarna pelangi, ya. Makin pekat, ya, warna makanan itu makin tinggi nilai aktivitas biologisnya. Jadi seperti sayur, kangkung, bayam, nah, itu kan warnanya pekat. ya. Yeah. Nah, jadi sawi itu kan nggak pekat, ya. Tapi ya kita harus juga makan bervariasi. So, ada juga zat-zat yang tertentu yang bagus daripada tiap-tiap tumbuhan tersebut. Ya. Jadi kita lihat di sini, ya, seperti ini yang warna coklat, ya, apakah makanan brown rice, ya, atau nasi merah, ya, atau wheat bread, ya, itu bagus sekali, sehat. Kemudian yang hijau, Kita coba lihat di sini, ya, berbagai macam sayur-sayuran, Ya. ya, termasuk juga buah-buahan yang berwarna hijau, apakah itu mungkin brokoli ataupun juga grapes, ya, atau ataupun, avokat, ya, dan sebagainya, kiwi, ya. Kemudian yang kuning kita bisa lihat, oh, pisang lah, kayak pear lah, atau melon dan sebagainya. Dan kemudian juga untuk yang jingga. warna jingga kita bisa lihat berbagai macam buah-buahan di situ seperti jeruk Cantaloupe. atau mungkin cantaloupe, ya, ataupun Wortel. juga, ya, apricot, ya, wortel dan sebagainya. dan Kemudian kemudian warna merah, ya, ya, seperti seperti itu terong, strawberries strawberry, ataupun juga, ya, raspberry, ya, watermelon, ya, semangka, semangka, ya, dan sebagainya. Dan yang putih, ya, seperti susu, keju, ya, dan sebagainya. telur dan sebagainya. Jadi inilah warna pelangi yang kita harus makan, ya. Ya. Dan sekarang coba kita akan bicarakan secara cepat saja, ya. Misalnya jenis makanan warna yang merah manikam, ya. Ya, seperti tomat, ada lycopene, ya, melon, ada flavan. Itu semua menurunkan kemungkinan untuk dapat kanker atau kanker mulut, ya. Kemudian yang hijau, Kita coba lihat yang daun-daunan itu mengandung indoles, ya. Itu menurunkan kemungkinan kanker. Kemudian kita coba lihat warna-warna Kale, yang lain, ya, ya, kale. kol. Kemudian menurunkan kemungkinan kanker, kol juga menurunkan kemungkinan kanker kemih, ya. Dia ada terpenoid, lutein, isotiasanat. Itu hanya sebagai gambaran saja. Kalau Anda makan itu mempunyai macam-macam manfaatnya, ya. Iya, salada air itu mengandung isothiocyanate, ya. ya, mengurangi kemungkinan kanker paru-paru. Ya. Jadi kembali tiap-tiap ini ada manfaatnya. Ada manfaatnya, Ya. ya. Yang ungu seperti anggur, ya.
ada mengandung ellagic acid, menurunkan kolesterol. ya, prunes, ya, ada fenoliknya, kismis, ada antosianinnya, figs, ada resveratrolnya, blueberries, seratnya, itu semua mengandung banyak manfaat untuk mengurangi konstipasi, menurunkan kolesterol dan sebagainya. Dan kemudian kita lihat warna yang jingga, Warna jingga ya seperti jeruk mengandung ascorbic acid yang mengurangi kemungkinan untuk kanker, ataupun yang warna kuning seperti labu kuning, ada liminoidnya, liminoids yang mengurangi kolesterol. wortel, beta karotinnya mengurangi kebutaan, itu semua penting sekali ya. Kemudian kita lihat ada yang dinamakan coklat ya, atau warna akik ya. Nah itu kalau kita lihat kacang-kacangan, kacang kering ya, ada lignannya, kacang polong. Mengurangi kemungkinan kanker. Kita coba lihat di sebelah kanan itu menunjukkan bahwa setiap makanan-makanan ini bisa mengurangi kemungkinan untuk mendapatkan kanker kalau seandainya kita memakan makanan itu dengan bervariasi. Ya, kacang polong ya, ada fibersnya, kacang-kacangan ada phytate-nya, biji-bijian ada sterol, minyak tumbuh-tumbuhan ada omega 3, dan padi-padian ada vitamin E. Semua itu mempunyai manfaat yang sangat besar untuk memberikan kita mempunyai tubuh yang sehat, kurang kolesterol, kemungkinan terdapat kanker dan sebagainya. Terus yang putih ya, misalnya bawang putih ada alisin ya, bawang ada sulfide, daun bawang, quercetin, bawang prei, organosulfide, susu, vitamin B12 supaya kita jangan kena pernicious anemia ya, yogurt, ada kalsium. Dan itu mempunyai manfaat seperti menurunkan kolesterol, ataupun mengurangi pembekuan darah, mengurangi tekanan darah, mengurangi kemungkinan untuk pernicious anemia, ya, mengurangi kemungkinan untuk keropos tulang. Ya, kentang, iodin, ada iodin mengurangi anemia, tahu ada genistein mengurangi rickets. Jadi kita lihatlah ini hanya secara cepat aja ya, kita bicarakan bagaimana pentingnya mempunyai variasi makanan. Makanya di dalam American Cancer Society sejak tahun 1996 apa yang dikatakan? Radikal oksigen senantiasa merusak jaringan tubuh akibat metabolisme normal. Ini diasosiasi dengan meningginya risiko untuk mendapatkan kanker. Nutrisi antioksidan dan penting untuk melindungi terhadap kanker. Misalnya seperti vitamin C ataupun juga E, ya, selenium ataupun carotenoids dan sebagainya. Penelitian menunjukkan orang yang makan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran berisikan antioksidan mempunyai risiko yang lebih rendah untuk menderitakan kanker. Ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali untuk kita selami. Okay? Kemudian kita lihat ya, buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan makanan kompleks yang mengandung lebih dari 100 macam keuntungan-keuntungan dari vitamin, mineral, serat, dan phytochemicals atau fitokimia. Ya, seperti carotenoids, beta-cryptosanthin, lutein, dan lycopene, flavonoid, terpen, sterol, indol, phenolics, dan sebagainya. Jadi kita lihat sampai saat di mana lebih banyak hal yang diketahui tentang komponen makanan yang khusus, nasihat yang terbaik adalah makanlah 5-9 porsi dari buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Ini karena banyak sekali, jangan kita bilang, kita tunggu dulu lah sampai nanti dapat ini. Oh, nggak keburu, kita sudah sempat sakit ya. Nah, jadi sudah banyak diketemukan keuntungannya, tetapi ada keuntungan yang belum kita tahu, tetapi kita tahu bahwa bervariasi itu sangat penting sekali. Sebab itu diusahakanlah makan 5-9 porsi dari buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Nah, apa yang dikatakan oleh International Congress on Vegetarian Nutrition pada tahun 2002? Sejak tahun 2002 dia katakan hasil research yang dipresentasikan semuanya, ya, bukan sebagian aja, semuanya menunjukkan makanan vegetarian memberikan berbagai ragam keuntungan ya. Jadi kita akan coba. Nah, ini agak susah ya karena ini kami sudah menuliskan buku ini. Ini makanan sehat kami tulis pada tahun 1982 dan ini kemudian kanker ya. Yang ini juga sudah kami bahas. Jadi bagaimana mau bicara dalam 1,5 jam aja?
itu agak susah. Jadi kita akan pilih aja yang dengan NCD ya, yang menyebabkan non-communicable disease seperti kanker atau seperti penyakit jantung dan sebagainya. Nah, keuntungannya ini kita bicarakan dulu ini ya. Dr. Dean Ornish di majalah Lancet pada tahun 1990 dan American Journal of Cardiology tahun 1992, kalau kita makan daging itu akan menyebabkan aterosklerosis, penyembetan daripada pembuluh darah. Ya. Dan itu kalau kita makan makanan vegetarian justru memulihkan aterosklerosis sebagaimana yang dilaporkan oleh Dean Ornish. Jadi kemungkinan supaya kita punya pembuluh darah itu jadi dapat lebih lancar, menghilangkan dia karat-karatnya itu justru adalah dengan makanan vegetarian. Di samping non olahraga. Iya, bisa. Pokoknya semuanya secara seutuhnya. Maka ini Dean Ornish Computer Analyzed Coronary Angiogram dan Positron Emission Tomography, dia tunjukkan dengan jelas kalau kita makan makanan sayur dan berolahraga secara seluruhnya ya, celebration atau ini bukan, maka akan terjadi kekurangan dari ketegangan dan stres serta aterosklerosis dapat dipulihkan. Bersih. Anda lihat di sini bagaimana tadinya keruk-keruk itu akhirnya jadi bersih. Ini jadi bukan hanya ngomong doang, tapi sudah dibuktikan dengan tomografi dan sebagainya. Dan ini penting sekali, sebab Dean Ornish ini kebetulan dia adalah seorang yang telah melihat begitu banyak sekali penderita sakit jantung, aterosklerosis dan sebagainya, dan sesudah dioperasi misalnya dia kembali lagi sudah beberapa bulan ya. Dia bilang jadi dia bosan karena orang yang lagi, sama sakit lagi sama karena tidak merubahkan pola hidup. Jadi yang terbaik adalah merubah pola hidup, yaitu rubah makanan, kemudian rubah juga kegiatan. Jadi sekarang harus lebih banyak dalam olahraga. Ya. Kemudian kita lihat juga di sini bahwa menurut ini Dr. Wheeler ya, Walter Wheeler, bahwa high fruits and vegetables intake reduces risk of most human cancers. Kalau kita makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan, maka itu kemungkinan untuk menurunkan risiko untuk mendapat penyakit-penyakit kanker. Nah, ini adalah yang dilaporkan oleh Dr. Wheeler. Tapi sekarang kita lihat, wah, banyak sekali sumber-sumber daripada kanker. Anda lihat di sini ya, yang kuning ini adalah diet. Ya, jadi makanan memegang peranan penting untuk mendapat cancer. Ya, kemudian yang biru Anda lihat adalah tobacco, rokok. Ya, nah kemudian Anda lihat juga bagaimana sunlight. Kalau orang kena sinar matahari terlalu banyak bisa dapat kanker kulit. Kemudian ada yang sebagian yang merah itu adalah others. Ya, kemudian disebabkan karena virus. Ya, virus bisa menyebabkan juga cancer atau occupational factors atau faktor-faktor occupational, alkohol dan radiasi. Kan Anda kalau pergi ke untuk dapat terangkan sinar kan mereka selalu taruh shield ya, penutup itu supaya jangan kena cancer. Tapi yang terbesar Anda lihat di sini adalah diet. Jadi makanan sampai 35% yang penyebab daripada kanker. Itulah sebabnya itu actually sebenarnya ini makanan dan juga tembakau. Jadi kalau tembakau itu bisa dihilangkan, maka kemungkinan itu 30% itu tidak mendapatkan kanker. Jadi 65%. Jadi 65% dapat dihindarkan kalau kita hanya jaga ya apa yang kita makan dan kita hirup. Nah, kita akan bicarakan itu nanti waktu kita bicarakan terakhir ya minggu depan mengenai temperance, bagaimana tobacco itu menggunakan kita punya badan jadi rusak ya. Nah, ini ada Dr. Benjamin Lau. Dr. Benjamin Lau ini bukan saja seorang dokter, tapi dia juga adalah seorang research scientist di immunology dan medical microbiology. Dia adalah seorang yang sudah mengadakan research ya, dan dia sudah masukkan di dalam 200 scientific papers ya tentang plant chemicals, artinya kimia yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan dan bagaimana itu dapat mengaruhi kita punya tubuh sehingga tubuh kita akan bisa mendapatkan kanker kalau kita tidak makan sayur-sayur ya. Nah, ini secara apa ya, secara cepat ya kita katakan ya bahwa
protein hewani ini melindungi sel kanker. Kenapa? Jadi protein itu, hewani itu, dia tutup sel kanker ini. Jadi kalau dia tutup sel kanker ini, maka kita punya kekebalan tubuh itu nggak bisa lihat. Dia pikirnya ini kan protein hewan aja, bukan sel kanker. Jadi sudahlah, mereka tidak peduli. Mereka tidak hantam, tidak makan terhadap itu. Jadi sel-sel kekebalan ini karena tidak kenal kanker, maka ini sel kanker yang ditutupi oleh protein hewani, dia akan terus berkembang-kembang. Akhirnya makin besarlah, karena makin multiplikasi, makin bertambah banyak sel kanker ini, menonjol sampai jadi lump dan sebagainya. Nah, inilah yang kita katakan adalah kejahatan yang mereka dapatkan daripada protein hewani, ya. Dan itu cara-caranya sel kanker untuk menutupi, itu dikatakan cover tactic. Jadi dia mau menutupi supaya dia jangan dimakan oleh sel kekebalan kita. Sedangkan kalau kita makan protein nabati, dia nggak membungkus sel kanker. Jadi kalau dia nggak membungkus sel kanker itu telanjang, bisa dilihat oleh sel-sel kekebalan daripada tubuh kita. NK cell. Iya, NK cell dan juga mereka makrofag dan sebagainya. Jadi dia gampang deteksi, lalu dia nanti terus makan. Jadi sel kanker ini dibunuh, disebut yang dalam bahasa kedokteran adalah apoptosis, ya. Jadi kalau sekiranya ini kita punya sel kanker telanjang, nggak ditutupi dengan protein hewan, maka akibatnya langsunglah ini natural killer cells dia pergi. Natural killer cells adalah sel-sel darah putih yang khusus untuk makan apakah itu bakteri, sel kanker, virus dan sebagainya. Dia makan, dia pergi ke sana. Sewaktu dia pergi ke sana, terus dia lihat, ini kan musuh kita. Jadi kemudian natural killer cells ini dia lengket sama ini sel kanker. Nah, disitulah dia keluarkan dia punya chemical weapons, ya. Chemical weapons-nya atau alat-alat senjata kimianya, apakah itu perforin, apa itu granzymes, itulah dia kasih pecah ini selaput yang membungkus sel kanker. Dia kalau sudah pecah ya keluarlah ini dia punya isi daripada sel kanker ini. Nah, lalu dia panggillah ini makrofag. Hebat sekali Tuhan membuat kita ini tubuh, ya. Makrofag ini itu adalah sebagai garbage collector, artinya pengangkat sampah. Dia lihat, sudah hanya hancur ini sel kanker. Lalu dia ambil itu, lalu dia bawa dia keluarkan ke dalam lymph nodes dan sebagainya. Itu yang dikatakan dengan apoptosis, ya. Jadi bunuh diri, ya, oleh sebab natural killer cells. Maka oleh sebab itu dikatakan fitoterapi atau pengobatan dengan memakai makanan yang mengandung fitokimia, ya. Jadi phytochemical, yaitu tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi menguatkan kekebalan untuk menghancurkan sel kanker, ya. Jadi kemudian fitoterapi adalah juga kemoterapi yang beracun secara selektif kepada sel kanker, tetapi tidak beracun kepada sel normal. Ya, kalau kita menderita kanker, maka biasanya secara kedokteran kita berikan kemoterapi. Tapi kemoterapi itu bukan hanya menghancurkan sel-sel kanker, tapi sel-sel normal juga dihancur. Makanya orang sampai nggak jatuh lah rambutnya, nggak ada nafsu makan dan sebagainya. Sel-sel normalnya juga dihancurkan oleh kemoterapi. Tapi kalau makan phytoterapi atau terapi pakai pakai makanan tumbuh-tumbuhan, dia hanya hancurkan adalah sel kanker. Ya, kemudian dikatakan bahwa phytoterapi adalah pembedahan tanpa memakai scalpel. Kan biasanya kalau kita mengobati orang yang kanker, kita harus potong dan kemudian kita buang itu kankernya. Tapi ini kan tidak, sesudah itu granzyme dan perforin sudah menghancurkan dinding yang menutupi sel kanker ini, langsung sudah bocor, ya makrofagsnya yang ambil ini dan buang. Jadi tanpa pakai scalpel sudah dia bunuh. Bukan main hebat sekali, ya. Iya. Ini kita bahas di sini, makanya mengenal kanker dan anti kanker, ya, baru saja dicetak 2 tahun yang lalu, ya. Iya, 2 tahun. Waktu masa pandemi ini. Iya. Jadi kita bisa lihat bahwa memang apa yang Tuhan katakan itu sangat-sangat betul. Sangat dibuktikan oleh ilmiah bahwa makanan yang terbaik adalah biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran. Ya.
Nah, kemudian kita lihat di sini, Nyonya White sudah katakan dalam Ministry of Healing, halaman 313. Dikatakan daging tidak pernah merupakan makanan terbaik, namun memakan daging sekarang menjadi 2 kali lipat lagi dipertanyakan oleh sebab adanya penyakit hewan yang semakin bertambah banyak dengan pesat. Mereka yang memakan daging tidak menyadari apa yang mereka makan. Orang tetap memakan daging yang penuh dengan kuman-kuman, tuberkulosis dan kanker, tuberkulosis, kanker, dan penyakit fatal lainnya. Dengan demikian dipindahkan ke tubuh manusia. Yeah. Bayangkan ini tuliskan ya lebih daripada 100 tahun yang lalu. Ya. Ternyata itu terbukti sekarang ini. Ya. Terbukti sekarang ini ya. 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 Kemudian sekarang kita lihatlah bagaimana keuntungan makan vegetarian. Di samping dia adalah juga untuk menghilangkan NCD, sakit jantung atau stroke dan sebagainya, kurangi kanker, juga mencegah keropos tulang ya. Kita sudah bicarakan itu hari mengenai bagaimana kalau wanita kalau sudah menopause estrogen levelnya turun, dan kemudian US statistik mengatakan bahwa 1 dari 2 wanita yang di atas 50 tahun akan menderita patah tulang, sedangkan kalau pada pria ya itu hanya 1 dari 8 saja yang menjadi patah tulang. Ya, nah kenapa itu? Nah kita bisa lihat di sini adalah disebabkan karena makan makanan daging juga. Kalau kita lihat di sini ya, wanita ya osteoporosis ya, jadi makin bongkok, makanya tadinya ibu kita tinggi ya, terus akhirnya jadi pendek, makin pendek, lebih pendek dari kita. Kenapa? Adalah disebabkan daging menyebabkan darah jadi asam, kemudian tulang berusaha untuk menetralisasi suasana asam dengan melarutkan kalsium ke dalam darah sehingga jaringan tulang akan berlubang-lubang ya. Sebab kalsium itu diambil dari tulang tersebut ya. Itulah sebabnya Anand dengan Leeds Wheeler menemukan bahwa konsentrasi ekstrak selular kalsium diatur oleh kalsium dalam tulang. Jadi ketidakseimbangan negatif yang berkepanjangan mengakibatkan lebih banyak kalsium tulang yang melarut ya, sehingga terjadi keropos tulang. Dan ini berbahaya sekali, makin tua makin banyak tulang yang keropos. Dan apa yang terjadi kalau sekali jatuh, terus langsung fracture. Langsung terjadi ya patah tulang ya. Sehingga, dan itu sudah menjadi satu hal yang menyebabkan orang itu jadi stres. Makanya kalau sudah jatuh, sudah patah tulang, maka apa yang terjadi? Ya, umumnya tidak lama kemudian akan meninggal. Karena nggak bisa exercise, tidak bisa gerak badan dan sebagainya. Jadi ini Alice Hollis dia menyatakan bahwa para vegetarian adalah memiliki risiko terendah untuk menderita keropos tulang. Ya, betul-betul Tuhan itu sangat sayang sama kita. Makanya ya memberikan makanan yang terbaik supaya kita jangan sampai menderita demikian. Nah, sekarang kita lihat yang keempat ya, ini ya, karena tadi sudah kita lihat bagaimana NCD daripada jantung ya, kanker dan osteoporosis. Sekarang kita lihatlah positifnya, yang bagaimana makanan itu memberikan kita lebih kuat ya. Waduh, menambah akan energinya. Ya, ini adalah satu percobaan yang dilakukan oleh Dr. Per Olof Astran ya, di mana dia melakukan pada waktu itu orang yang atlet ya, untuk menaiki dalam stationary bike ya. Jadi fase pertama dia memberikan makanan ya, makanan campuran. Dan yaitu dengan sininya ada kentang, wortel, susu, kol dan margarin dan sebagainya, dan atlet dapat dan juga termasuk daging ya. Kemudian mereka bisa mendayung untuk berapa lama? 114 menit. Ya. Kemudian pada saat diberikan makanan yang hanya makanan daging ya, dan ikan, mentega dan telur, mendayung tetapi hanya bertahan untuk 57 menit. Kenapa? Akhirnya jadi letih dan sebagainya. Kemudian akhirnya diberikan hanya makanan vegetarian, itu roti, kentang, jagung, berbagai sayuran dan buah-buahan, mendayung terus, kemudian bisa bertahan sampai 167 menit. Ya. Waduh, luar biasa sekali. Jadi kalau begitu, daya tahan berolahraga kira-kira 3 kali lipat lebih besar kalau seorang itu vegetarian. Ya. 167 menit dibandingkan dengan yang makan daging hanya 57 menit sudah capek ya. Jadi apa rahasianya? Adalah karbohidrat kompleks ya. Ya, karena lebih banyak karbohidrat itu akan lebih banyak glukose, yang kemudian glukose ini akan disimpan di dalam otot-otot dalam bentuk glycogen atau glikogen. Dan karena konsentrasi
tinggi dari glikogen dalam otot, ini merupakan faktor yang penting dalam perubahan konversi antara ATP adenosine trifosfat menjadi ADP adenosine difosfat, dan ini melepaskan energi. Jadi kalau orang makan vegetarian, dia lebih banyak energinya. Ya, suami istri bisa lebih kuat, lebih baku tolong satu sama lain ya, karena nggak cepat capek ya. Jadi daging sama sekali tidak mengandung karbohidrat kompleks. Nah, ini satu hal yang penting yang harus diketahui juga. Itu berarti kalau begitu kita makan buah sebanyak-banyaknya karbohidrat. Nah, itu pun berbahaya. Iya, bahaya juga. Makanya sebutkan bahwa itu karbohidrat itu hanya seperempat saja, ya. Seperempat. Jadi yang setengah itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran, kemudian yang seperempat adalah protein dan seperempat karbohidrat. Sebab kalau terlalu banyak karbohidrat, itu bisa menyebabkan terlalu banyak gula dalam tubuh, maka seorang bisa mendapatkan apa? Diabetes dan sebagainya. Jadi kembali, ini kita akan bahas mengenai masalah pertarakan, temperance. Okay. Dr. Cindy Ferguson mengatakan kecenderungan orang memakan makanan vegetarian adalah vegetarian menderita penyakit kronis jauh lebih rendah dibandingkan orang yang tidak vegetarian. Dan kemudian kita lihat juga bahwa orang vegetarian lebih kurang menggunakan fasilitas rumah sakit karena dia sehat. Ya, jadi jaranglah ke rumah sakit ya. Iya. Dan kalau seandainya sakit pun lebih cepat untuk sembuh ya. Kami kenal ada sepasang suami istri, yang satu vegetarian, yang satu tidak. Kedua-duanya mendapatkan COVID-19 ya. Kemudian yang tidak vegetarian justru meninggal, yang vegetarian justru bertahan. Ini adalah yang kami kenal dengan baik. Ya. Obat-obat yang digunakan oleh orang yang tidak vegetarian hampir 2 kali lipat dari orang yang vegetarian. Jadi habislah kita punya uang, income kita untuk beli obat-obatan. Jadi lebih bagus uangnya dihemat ya. Iya, dihemat. Jadi itulah sebabnya dikatakan kita harus hidupkan seluruh letters yang di dalam akronim celebrations itu sebagai satu paket ya, termasuk memilih makanan yang terbaik supaya kita punya keluarga adalah keluarga yang sehat, bahagia, bertahan lama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik. Demikianlah seminar kita. Sekarang waktu untuk tanya jawab. Baik, terima kasih banyak untuk pembahasan yang telah dibawakan. Luar biasa ya. Memang nutrisi itu sangat penting. Iya, betul. Sangat penting untuk kita merubah pola hidup kita bagaimana, tapi itu semuanya dari diet kita ya, nutrisi yang kita konsumsi. Iya. Baik, kami kembali mengingatkan kepada para pemirsa agar sekiranya mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan atau pertanyaan seputar rumah tangga, silakan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda atau melalui media sosialnya. Baik, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Tuhan kan datang segera, kabarkanlah, rayakanlah, saat jumpa dan berpisah, sampaikanlah
lagi dalam acara Obsesi Hati. Saat ini sudah masuk beberapa pertanyaan ke tim redaksi dari Obsesi Hati Pendeta dan Pendeta. Saya akan langsung saja membacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah, ini datang dari kota Kediri. Selamat malam, mau tanya, makanan daging membentuk sifat kebinatangan. Ini dikutip dari Diet dan Makanan halaman 411. Mengapa Tuhan mengizinkan makan daging, yaitu yang halal? Nah, ini pertanyaannya ada berhubungan juga dengan pertanyaan yang lain, Pendeta. Saya rasa sama ya. Mau tanya, Pendeta, kenapa Tuhan kasih daging ke bangsa Israel kalau kita harus membiasakan makanan Taman Eden? Nah, silakan Pendeta dari Pendeta untuk menjawabnya. Terima kasih. Itu waktu lagi diberikan dalam waktu yang masa darurat. Ya. Dan oleh sebab dalam masa Nuh itu di dalam bahasa, coba bisa bayangkan itu makanan artinya mereka itu di dalam Bahtera itu lebih kurang 243 hari. Ya. Kita lihat masa di dalam apa namanya turunnya air bah, ya, kemudian 40 hari tambah 50 hari sebelum menyusut, kemudian masih ada di dalam air kita 43 hari. Ya. Maka dalam keadaan yang seperti itu, ya, di mana belum ada refrigerator misalnya, maka bukankah tumbuh-tumbuhan yang mereka bawa juga itu sudah membusuk dan sebagainya, ya. Itulah sebabnya di dalam keadaan yang darurat diberikan izin makanan daging, ya. Tetapi Tuhan terus juga mempunyai satu pertimbangan yang lain. Manusia itu sudah jatuh dalam dosa, dan dalam keadaan berdosa maka manusia itu menderita oleh dosanya. Tuhan tidak mau manusia itu menderita terlalu lama. Itulah sebabnya maka makanan daging diizinkan, dan oleh sebab makanan daging itu diizinkan, maka itu yang menyebabkan umur usia manusia itu makin lama makin rendah, sehingga dengan demikian tidak terlalu lama manusia itu menderita. Ya. Jadi kalau misalnya coba kalau satu penyakit ya sakit-sakitan terus dalam usia 200 tahun, kita bisa bayangkan ya penderitaan manusia. Jadi rasa kasih karunia Tuhan sebetulnya sampai Tuhan coba membatasi akan usia manusia supaya ya manusia jangan terlalu lama menderita oleh sebab dosanya. Itu untuk pertanyaan pertama. Kedua, kenapa Tuhan izinkan makan daging? Sebetulnya Tuhan tidak merencanakan untuk memberikan daging dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Ya. Kasih mana? Adalah mana, dan itu adalah makanan vegetarian. Tetapi oleh sebab keras tengkuk mereka, buahnya keras tengkuk, dan oleh sebab kelojohan mereka, ya, maka akhirnya mereka ngomel terus dan sebagainya. Tuhan kasih daging, yaitu apa namanya, burung puyuh, ya. Burung puyuh. Dan apa yang terjadi akibatnya? Mati. Maka begitu banyak sekali orang yang mati. Ya. Jadi kembali ya, oleh sebab berbagai macam penyakit itu menyebabkan banyak kematian. Itulah sebabnya kalau kita mau hidup sehat sekarang ini, ikutilah rencana Tuhan, yaitu dengan makan buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, yaitu makanan yang vegetarian. Itu untuk saya. Jadi jangan sampai sakit dulu baru kita mau berubah. Sebelum sakit sudah kita berubah. Hidup seluruh akronim celebrations sebagai satu paket. Sebelum pertanyaan berikutnya, kita akan menyaksikan yang satu ini terlebih dahulu.
Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Mohon maaf ada gangguan teknis kembali. Pertanyaan berikutnya yang ditanyakan oleh pemirsa, pendeta dan ibu pendeta. Selamat malam, saya ada pertanyaan. Kalau ada penyakit saraf, sendi-sendi, apa makanan yang baik? Apa penyebab penyakit sendi-sendi atau saraf? Terima kasih. Silakan pendeta dan ibu. Iya. Di sini ada penyakit ya, segala penyakit saraf, misalnya makanan-makanan yang tidak terbaik ya, B2, B12 ya. Jadi lagi-lagi berhenti menggunakan sayuran. Jadi kelihatannya Kenapa itu? ada gangguan ya nampaknya. Pendeta, ibu pendeta. Ya, silakan dilanjutkan. Oke. Hah. Jadi banyak penyakit saraf dan sebagainya disebabkan oleh kurangnya vitamin B. B itu Ya, B12, B12. B1, B6, B6. Jadi makan berbagai macam sayur-sayuran akan ya. Seperti kalau misalnya makan nasi yang beras tumbuk ya, itu mengandung banyak vitamin B ya. Itu pengaruhnya sangat bagus sekali untuk menghadapi mereka yang mengalami masalah syaraf. Sedih-sedih. Anda tahu kalau umpamanya Anda taruh tadi ya beras yang putih ya dan beras yang merah ya, yang belum, Yang ada selaputnya. yang ada ya masih ada dia punya dia punya nutrisi ya. Anda lihat mana yang lebih cepat dimakan oleh kutu? Kan yang dimakan oleh kutu adalah beras merah. Kenapa? Karena kutu tahu bahwa beras merah itu banyak vitaminnya. Jadi kita harus lebih pintar dari kutu ya. Kalau beras putih kan sudah dipolish, sudah dikeluarkan semuanya, jadi nggak ada kurang vitamin. Makanya kita harus pilihlah beras yang merah, beras brown rice ya. Itu adalah jauh lebih baik karena masih mempunyai banyak vitaminnya. Karena ibu pendeta untuk jawabannya. Jadi kita sebenarnya lebih bodoh dari kutu. Kutu aja tahu mana yang punya vitamin. Kita nggak mau ya beras merah ya. Baik. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikut, kita akan mengikuti yang satu ini. Ma, kasian banget ya orang itu. Iya nak, tapi kasihan aja nggak cukup. Kita juga harus bisa melakukan sesuatu. Kita harus menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Sama seperti Tuhan Yesus, Ia mengasihi kita dan Dia berbuat sesuatu. Seperti apa yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa ini? Ini untuk Bapak. Wah, terima kasih banyak. Baik, kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Saudara-saudara pemirsa yang ada di rumah, kami mohon bantuan saudara untuk boleh mendoakan kami dan kru dari Hope Channel Indonesia yang malam ini banyak sekali mengalami gangguan oleh karena pembahasan yang sangat menarik ini, saya percaya ya. Jadi kita sama-sama berdoa agar acara ini boleh tidak ada gangguan lagi di selanjutnya. Kita akan langsung saja masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau saya sudah terbiasa makan daging dan sulit untuk meninggalkannya, komposisi seperti apa yang harus saya makan? Maksudnya berapa banyak sayur dan berapa banyak daging supaya dapat nutrisi yang baik. Silakan pendeta ibu pendeta. Bagus juga sih. Kan nggak mungkin drastis dari makan daging tiba-tiba jadi vegetarian kan. Waduh, susah juga ya. Silakan pendeta ibu pendeta. Sebetulnya untuk masa transisi, ya
maka Anda boleh makan makanan vegetarian yang rasanya rasa daging. Ya. Dan itu mereka yang berada di Amerika atau Australia atau Eropa, kita Gereja Advent itu mempunyai banyak pabrik makanan, ya, makanan vegetarian. Jadi Anda bisa lihat seperti Lingket itu hot dog, ya, hot dog tetapi dari kacang kedelai. Kemudian juga berbagai macam, fried chick, ya, seperti rasa ayam, tetapi adalah bukan ayam. Ya. Dan ini berapa kali pernah sempat diimpor ke Indonesia, termasuk dari Korea. Ya, Korea juga mempunyai pabrik makanan yang cukup bagus sekali. Ya. Jadi rasa daging, tapi bukan daging. Jadi itu untuk masa transisi. Ya. Kemudian akhirnya Anda bisa menikmati, ya, bagaimana enaknya makanan vegetarian. Ya. Jadi ini sebetulnya adalah masalah melatih lidah Anda. Coba Anda latih lidah Anda, ya, untuk makanan-makanan yang vegetarian. Jadi misalnya tahu, tempe, ya. Jadi enak nanti jadi rasanya. Akhirnya Anda rasakan enaknya tahu. Anda bisa rasakan bagaimana enaknya kangkung. Ya. Jadi dengan lebih banyak Anda melatih diri, ya, daripada komposisi harus dagingnya sekian dan sebagainya, ya, kami sendiri berpendapat maka Anda tinggalkan dulu itu, tetapi makan makanan yang rasanya seperti rasa daging. Kadang-kadang jamur pun rasanya seperti rasa daging. Iya. Jadi ini memang benar, ya, kalau kita lihat bahwa transisi susah. Saya dulu pemakan daging, ya. Jadi waktu pertama sekali mau makan vegetarian, saya pikir makanan apa ini, ya? Nggak bisa makan, nggak enak. Saya suka makan sate, apalagi itu jantung bakar itu, bakar rica, aduh, bukan main. Tapi lama kelamaan, ya itu pilihan juga. Ya, kita pilih, kita berdoa, Tuhan, saya tahu ini bukanlah makanan yang terbaik, biarlah saya dapat memilih makanan yang terbaik. Jadi pelan-pelan sudah makan dengan memakai itu meat substitutes, ya seperti daging tapi bukan daging, dan akhirnya itu kan juga dikelola, ya. Jadi itu bukan juga yang terbaik, tetapi masih lebih sehat daripada daging. Ya. Jadi sekarang sudah bisa tempe, tahu, wah senang sekali kita makan kayak begitu. Apalagi kalau kita mendapatkan makanan yang segar-segar, ya, buah-buahan, sayur-sayuran, makan karedok, ya, makan sayuran-sayuran mentah, itu bagus, sangat bagus sekali. Karena masih ada vitamin-vitaminnya. Jadi itu yang disebutkan tadi, tulisan daripada buku Ben Lau, ya, fitoterapi, ya, itu banyak kita bisa dapatkan dengan makanan mentah, ya, yang masih menghasilkan banyak sekali enzim, dan juga akan vitamin-vitaminnya. Sudah nggak usah payah masak, ya, sehat lagi, ya. Kita sering sekali suka makan, ya, karedok, ya, dan kemudian salad, berbagai macam salad dan sebagainya, itu adalah satu hal yang sangat menyehatkan tubuh kita. Dulu saya nggak bisa makan alpukat tanpa pakai gula, susu, atau pakai gula Jawa itu, ya. Tapi sekarang, wah, itu alpukat yang mentah, yang masih fresh, ya, itu enak saja kita makan. Jadi it tastes good kalau kita sudah terbiasa. Jadi kita harus latih kita punya lidah supaya kita bisa makan makanan yang sehat. Semoga dapat menjawab pertanyaan. Yeah. Betul sih, memang betul itu. Betul. Berarti itu bisa juga untuk menjawab, ada pertanyaan di sini, mana yang lebih baik, sayur mentah atau lalapan, atau sayur direbus saja, atau sayur yang dimasak? Demikian, Pendeta dan Ibu. Oh iya, Bob. Dengan sendirinya yang terbaik adalah yang sayur mentah, yang mentah. Ya. Sayur yang mentah, ya, yang terbaik. Kemudian kalau Anda masak, artinya buat kemudian masak, juga jangan terlalu lama. Jangan terlalu overcook. Oke. Saya berikan contoh, ya. Kalau misalnya Anda mau masak misalnya wortel
dengan brokoli dan kol. Oke. Nah, saya kasih dia punya prinsip yang sangat penting. Anda buat air itu mendidih, Ya. Sudah geruk-geruk sudah gitu. mendidih, masukkan itu Brokoli atau masukkan wortel, ya, hanya 3 menit, ya, sudah cukup. Oke. Kemudian Anda masukkan brokoli, 1 menit sudah cukup. Ya. Anda masih hijau-hijau, masih hijau, masih segar. Kemudian kalau Anda masukkan kol, begitu masukkan, langsung Anda sudah matikan dia punya oven. Oke. Jadi kol itu ya tidak perlu harus sampai layu dan sebagainya, ya. Jadi rasanya masih bagus, vitaminnya masih intact di situ. Oke. Tapi yang terbaik, ya, adalah yang mentah. Ya. Tapi tidak semua makanan raw harus kita makan. Seperti kacang-kacang kan harus direbus dan sebagainya. Jadi kita lihatlah mana yang pantas untuk dimasak, tapi masak secara cepat, ya. Maka itu akan kelihatan lebih fresh. Dengan sendirinya, seperti tadi ditanyakan tentang mana lebih bagus direbus. Jadi ada 3 kan, mentah, rebus dengan dimasak. Oke. Yang terbaik adalah mentah. Kemudian kalau rebus cepat, ya, brokoli 1 menit, ya. Kol, jadi masih hijau-hijau. Ya. Kemudian, ya, masak adalah yang terburuk. Kenapa? Oleh sebab banyak mengandung minyak dan sebagainya, ya, yang ada pengaruh-pengaruh negatif juga dalam tubuh kita. Baik. Terima kasih pendeta dan pendeta. Memang bagus. Saya pernah makan mentah kacang panjang, enak juga kok. Saya pikir. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan berikut. Karena banyak pertanyaan yang masuk ini pendeta. Mudah-mudahan waktu kita cukup ini. Apakah beda gizi untuk usia tertentu? Untuk usia 50 tahun ke atas, adakah sesuatu yang spesifik harus dikonsumsi untuk memenuhi gizi? Terima kasih. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Ya, dengan sendirinya makanan bergizi dibutuhkan untuk segala usia. Oke. Dan bahkan kalau misalnya kita sudah makan makanan bergizi yang vegetarian di usia muda, maka Anda bisa bertahan lebih lama dan itu akan menunda Anda punya funeral. Ya. Artinya Anda punya penguburan itu ditunda. Ya. Artinya sebab Anda dapatkan umur yang lebih panjang. Oke. Jadi makanan itu sudah kita nikmati, ya, sejak daripada masa muda, ya. Nah, dengan sendirinya dalam usia-usia tertentu, ya, sering, ya, kita ambil contoh orang makin lama matanya makin rabun dan sebagainya, maka kita perlu tahu bahwa dia perlukan wortel lebih banyak sebab mengandung vitamin, ya, A dan sebagainya. Kemudian seperti kita bicara tentang berjemur, lebih tua seseorang maka lebih perlu dia untuk berjemur, misalnya, ya. Dan itu dengan berjemur dia dapatkan vitamin D. Jadi dalam usia yang seperti itu, ya, jadi pertama vitamin A atau disebut penyakit ADEK, ya, EDIK, ya, itu sangat dibutuhkan. Tetapi semua vitamin yang lain itu adalah dibutuhkan di dalam segala usia. Oke. Jadi itu mungkin berhubungan juga di dalam masalah pencernaan dalam tubuh manusia. Makanya makin tua harus jauh lebih meninggalkan itu makanan daging dan sebagainya. Sebab setiap makanan daging Anda membuat organ tubuh itu bekerja dengan lebih keras. Ya. Ada orang yang mendapatkan penyakit hati misalnya, ya, liver, okay? Maka kalau dia makan lemak, lebih berbahaya dia. Ya. Jadi itu bekerja artinya lebih keras, ya. Jadi itu harus dihindarkan, justru dihindarkan sama sekali. Malah ingat apa yang tadi sudah diterangkan oleh kami terangkan sedikit mengenai penemuan daripada Dr. Benjamin Lau, di mana dikatakan bahwa kalau kita makan daging, ingat animal protein hewan itu akan menutupi sel kanker. Itu adalah the cover tactic, ya. Cover tactic itu artinya supaya jangan dia dimakan oleh sel-sel kekebalan kita. Jadi kalau kita tidak mau
menderita penyakit kanker, maka mulailah dari sekarang kita makan makanan yang sehat. Makanan yang dari protein nabati, ya. Sebab protein nabati sama sekali tidak menutup sel kanker, sehingga begitu Anda punya tubuh ada sel kanker, langsung sel-sel kekebalan kita akan makan itu. Jadi terjadilah apoptosis, ya. Saya waktu membacakan itu, ya, merasa sangat-sangat berterima kasih bahwa Tuhan sudah berikan pelajaran kepada kita ini 150 tahun yang lalu. Dan ini bicara tentang Dr. Ben Lau. Ini dia punya buku, ya, dengan judul Stop Cancer with Phytotherapy, ya. Hentikan kanker, ya, dengan fitoterapi, ya. Dan ini mempunyai lebih daripada 100 resep-resep makanan, ya, yang bagus sekali untuk dimakan supaya kita dapat menghindarkan diri daripada kanker, ya. Dan kebetulan dia adalah teman kami. Ya, teman kami, dan saya katakan ini resep-resepnya boleh kita terjemahkan dan tulis dalam bahasa Indonesia. Dia tulis suratnya, silakan, katanya. Ya. Jadi kami sudah dapatkan izin, makanya kalau Anda ada yang pernah punya buku makanan sehat, ya, makanan sehat itu dicetak sudah lama sekali dan sekarang sudah berakhir daripada peredaran. Kami sedang revisi makanan sehat, dan resep-resepnya adalah akan resep-resep yang diberikan oleh ini Esther Lau, adalah juga seorang dietitian, registered dietitian. Ya. Jadi kami sudah dapatkan izin, ya. Kami sudah sedang mengerjakan ini, ya, dalam kesibukan kami supaya mudah-mudahan tahun ini bisa selesai, ya, supaya kita bisa memberikan bimbingan kepada masyarakat Indonesia makanan yang paling sehat, yang bagus untuk kita. Saya sangat senang sekali. Saya bertemu dengan seorang cancer survivor, juga kebetulan adalah dulu perawat, ya. Dan saya waktu di Bandung itu dia katakan, "Dok, saya sekarang kalau potluck saya bawa makanan saya sendiri, makan vegetarian saya, tidak usah makan makanan potluck, hanya untuk bersosialisasi saja." Saya pikir, oh syukur. Sekarang saya sudah diperiksa kembali dan saya sudah cancer free. Dan saya ikut ini katanya buku mengenai makanan, mengenal kanker dan bagaimana mengobati kanker. Jadi mudah-mudahan kita jangan sampai dulu sakit baru kita rubah makanan kita. Sebelum kita sakit kita sudah berubah menjadi vegetarian. Ingat, vegetarian itu bikin kekuatan, ya. Tenaga kita lebih banyak daripada orang yang tidak memakan makanan vegetarian. Jadi banyak sekali dia punya keuntungan. Pendeta dan Ibu Pendeta untuk penjelasannya. Nah, ini ada masuk pertanyaan dari Bandung. Bertanya begini, jenis makanan apa saja untuk vegetarian? Maksudnya pagi makan apa, siang apa, malam apa? Wah, ini detail nih, ya. Minta petunjuk ini kayaknya. Silakan Pendeta dan Ibu. Ini mau belajar ini sepertinya. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, makan apa saja asal vegetarian, bervariasi. Ingat, prinsip yang utama adalah rainbow color, warna pelangi. Jadi kalau Anda mau makan pagi, ya Anda makanlah makanan yang vegetarian yang berwarna. Kita, ya, kalau terus terang, ya, kita makan buahan tuh banyak sekali, bervariasi, ya. Makanan ada yang pear lah, ada. Tapi kalau pear kan mahal di Indonesia. Ya kita makan yang murah-murah aja. Saya ingat waktu masih mengandung, ya, sama anak pertama Andrew di Amerika. Wah, kangkung kan mahal di sini. Wah, kita kalau mau makan yang banyak, yang hijau-hijau, ya, supaya kita jangan keluar banyak darah waktu melahirkan, ya, HB kita jangan terlalu drop, ya. Kita makan prunes, di sini kan murah prunes. Tapi waktu anak kedua di Bandung dengan Andrea, ya, wah, prunes kan mahal. Ya kita makan aja, ya, bayam, tiap kali bayam, kangkung yang hijau-hijau, wah itu. Demikian juga ini dengan Anda yang di Indonesia. Makan itu bervariasi, jangan itu-itu aja. Sebab kalau itu-itu aja Anda tadi sudah lihat bagaimana berwarnanya itu, ya. Ada yang akik, yang apa semua itu banyak sekali dia punya faedahnya.
Jadi kalau kita bisa bervariasi, pagi-pagi mungkin makan tinotuan, Bubur Manado, ya. Itu kan Siang, termasuk banyak sayur-sayuran di iya. situ dan sebagainya. Ya kalau akan makan bubur. Iya. Oke. Namun ada orang yang mungkin sudah biasa di luar negeri ya, Oatmeal. biasa makan oats ya, Ya. apa itu? oats itu apa ya? Havermut ya. Havermut apa semua ya. Itu bagus sekali. Tetapi itu havermut ya yang baik, yang wheat Ya, ya. wheat. Iya. Havermut itu. Kemudian ini ada nanti kalau sesudah buku ini keluar ya memang ada untuk breakfast. Iya. Untuk makan pagi ya. Iya. Misalnya granola ya, Iya. tapi ambillah granola yang sehat ya, Ya, jangan terlalu banyak gula. sugar ya, jangan terlalu banyak gula. Oke. Ya. Kemudian kalau yang makan granola pakai susu, tapi Pakai ambillah soy susu milk. kedelai. Kedelai, misalnya. Ya, Anda bisa beli atau bisa bikin sendiri. Jadi ada hal-hal yang demikian. Kemudian makan siang, sore. Kalau sore usahakan makan yang sedikit ya. Kemudian makan siang ya. Anda bisa makan misalnya berbagai macam sayuran ataupun ketoprak atau apa semua. Gado-gado, lontong gado-gado. Biasanya Anda bisa buat menu sendiri Iya. mana yang baik, kemudian berdasarkan menu tersebut Anda bisa coba ancer-ancer supaya jangan terlalu banyak ya. Iya. Dan Banyak jangan yang terlalu juga- monotonous juga, Iya. harus bervariasi. Iya. Hanya itu yang kami bisa dapat berikan ya berdasarkan kita punya pengalaman. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Ini semakin lama semakin menarik pembahasannya nih. Iya. Kalau boleh nih waktunya di stop aja ya, nggak usah dijalanin lagi di Hope Channel supaya banyak pertanyaan dijawab semua di sini. Jadi kita nggak terkejar-kejar waktu ini. Oke. Baik, pertanyaan berikut. Selamat malam, Dr. Kathleen. Buah apa yang cocok buat orang-orang yang hasil lab TD ini tekanan darah 133/78, LDL 140, karena buah juga manis. Thanks dok, God bless. Wah, ini bahasa medis ini jauhnya perawat kali. Silakan Ibu Dokter, kita pendeta juga. Ya, bagus. Tekanan darahnya 133/78 ya. Artinya cukup Sedikit. lumayan lah, nggak sampai 140 ya. Tapi lipoproteinnya ini yang kolesterol jeleknya ini 140. Ya ingatlah, kita bisa makan makanan buahan apa saja bervariasi, tapi jangan terlalu banyak ya. Yang penting adalah rainbow color. Jadi kalau Anda bisa makan pisang ya, bisa makan semangka, bisa makan jambu, bisa sebenarnya di Indonesia, aduh, makanan tuh enak-enak sekali, murah meriah. Jadi asal bervariasi saja itu akan menyebabkan Anda mempunyai tubuh yang sehat. Ya. Dengan sendirinya, kalau misalnya Anda lihat bahwa disebutkan kata manis di situ, Iya. ya memang Fructose. itu fructose. Manis Ya. gula. Kemudian bisa juga kita ingat ya, kalau misalnya makan buah itu bagus kalau makan buah di pagi hari. Iya. Apalagi kalau Anda mempunyai, saya tidak tahu apakah Anda mempunyai diabetes, makanya sebutkan kata manis di situ. Ya, kalau misalnya ada masalah dengan diabetes, Nah, itu harus berhati-hati. maka makan buah-buahannya itu lebih bagus hanya di pagi hari. Oke. Dan Bervariasi. dan bervariasi Iya. ya. Kemudian untuk masalah kolesterol ya ada beberapa makanan seperti makan mentimun itu ya ikut meredakan juga. Kemudian juga mengenai masalah tekanan darah tidak terlalu tinggi, Iya, namun 133. namun ya cukup agak tinggi juga ya. Tekanan darah saya ya tidak sampai 120. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, 111/78 seperti begitu. Oke. Jadi makanan seperti mentimun ya itu bisa juga mengurangi akan tekanan darah. Ya. Kita dan Ibu, pertanyaan berikutnya. Orang vegetarian apakah juga harus konsumsi omega 3 atau vitamin-vitamin tertentu yang tidak terdapat dari tumbuhan? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya. Terus terang saya katakan tadi sudah kita
bagaimana dari omega 3 kita dapat dalam minyak dari tumbuh-tumbuhan. Apakah itu minyak dari flaxseed, apakah minyak dari walnut atau canola oil ya, atau soybean oil, itu semua ada omega 3-nya ya. Jadi tidak perlu harus ada konsumsi khusus untuk dari omega 3. obat-obatan. Makanya dikatakan, ingat waktu kita bicarakan mengenai liquid, bahwa kalau mama kita makan obat-obat tertentu, maka itu akan mempengaruhi kita punya air seni jadi berwarna lebih kuning ya. Sedangkan kita mau tahu apa kita sudah cukup minum air dengan melihat apakah kita punya air seni itu bening. Dan tidak perlu kita makan vitamin. Terus terang saya katakan, saya hanya memberikan vitamin kalau orang itu baru baik sakit. Karena baru baik sakit kan mungkin selera makannya kurang dan sebagainya, kita kasih vitamin. Tapi kalau dengan memakan macam-macam buahan dan sayur-sayuran, itu sudah cukup memberikan kita vitamin. Nggak perlu beli melatonin, nggak perlu membeli vitamin-vitaminnya. Jadi kita makan almond atau kita makan sweet potatoes, itu banyak juga omega 3-nya. Kita makan banana, ya, pisang, itu banyak omega 3-nya. Apa apel, apa juga potato atau kentang atau cucumber atau cumin, itu juga ada banyak dia punya omegas. Jadi whole wheat ya, makanan yang dari gandum, itu juga banyak omeganya. Jadi kita perlu makan, tetapi jangan terus-terus itu. Jadi lagi-lagi saya katakan bervariasi adalah kunci daripada makanan vegetarian. Dan ingatlah, warna pelangi itu adalah, kalau Anda lihat Anda punya piring hanya kuning-kuning saja, nggak bagus itu. Tapi kita harus mempunyai, ada terong warna purple, ada tomat warna merah, ada wortel, ada yang warna kuning ya. Itu semua adalah makanan warna pelangi yang cukup bagus. Dan ingatlah dikatakan tadi bahwa lebih pekat warnanya lebih bagus untuk kita makan. Dan ingat bahwa kalau makanan Anda sudah bervariasi, maka Anda tidak perlu tambah-tambahan ekstra seperti vitamin dan sebagainya, omega tidak perlu ya. Sebab itu Anda sudah cukup mendapatkan vitamin langsung dari makanan, asal dari yang terbaik. Pendeta dan Ibu Pendeta, pertanyaan berikut. Shalom, selamat malam dokter. Saya mau bertanya, saya ada tiroid atau gondok di leher sejak 6 bulan ini. Dokter mengatakan tiroid saya normal dan dikatakan tidak ada obatnya kecuali operasi. Tapi saya belum mau dioperasi. Pertanyaan pertama, apa ada obat alami yang bisa saya lakukan atau makanan apa yang bisa menyembuhkan tiroid saya? Kedua, apa ada pengaruh tiroid saya ke tubuh saya? Karena sejak saya tiroid, saya jadi sering sakit asam lambung dan berat badan saya berkurang. Apa yang harus saya lakukan dokter? Tolong berikan saran. Makasih banyak dokter. Nah, silakan pendeta dan ibu pendeta. Ya, ini memang tidak semua yang harus kita bisa selesaikan dengan kehidupan yang healthy lifestyle ya. Sebagaimana ini tiroid, kalau dokter sudah katakan harus operasi, ya dia harus dioperasi. Ya. Sama seperti kalau mempunyai patah tulang, sudah patah tulang bagaimana? Harus operasi dong. Kita harus bikin supaya dapat pakai pin atau apa untuk menyambung kembali. Jadi saya sarankan Anda ikutilah anjuran daripada dokter Anda dan pada saat yang sama memakan makanan yang bervariasi yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan ya, protein. Jadi adalah vegetarian. Itu saja yang saya bisa katakan, sebab ada itulah makanya kedokteran ini seimbang ya. Bukan semua bisa kita lakukan yang preventif, tapi kalau sudah sakit ya kita harus obati. Sama seperti kalau orang itu sudah sakit jantung, sudah dapat gagal heart attack, kita masa bilang, hey ganti ya, ikutlah celebration ya. Nggak mungkin.
Kalau sudah memang terprop dia punya pembuluh darah, ya kita harus apa? Kita harus obatin. Obatin. Ya kita harus operasi. Kita harus bikin apa? Pakai balon lah, pakai apa stand dan bagaimana supaya pengaliran itu akan jalan dengan baik. Nah sesudah itu baru kita katakan harus rubah cara hidupnya. Makanya Dean Ornish itu dia katakan, yes, memang ilmu kedokteran membuat saya jadi bisa mengobati orang yang dapat heart attack. Tetapi pada saat yang itu saya katakan, change your lifestyle. Dia bosan sekali lihat pasien yang sama kembali lagi ulang dengan penyakit yang sama karena tidak merubah lifestyle-nya. Makanya dianjurkan haruslah menjadi seorang vegetarian. Ini Dr. Dean Ornish katakan. Jadi demikian juga saya katakan pada ibu ini yang bertanya, biarlah pergi kepada dokter dan biarlah operasi dulu baru mengubah healthy lifestyle-nya. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Waktu juga yang memisahkan kita nih pendeta dan ibu pendeta, dan kita harus akhiri episode kali ini. Silakan pendeta Kuntara untuk closing statement-nya. Tuhan mengetahui mana yang terbaik untuk tubuh kita masing-masing. Jadi sebab Tuhan adalah pencipta kita, dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, yang Tuhan hendaki adalah makanan-makanan yang disebut vegetarian, makanan-makanan yang sehat, yang nabati. Dan itu bukan hanya membuat kita lebih sehat, membuat kita dapat panjang umur, dan juga mempunyai kita temperamen yang lebih seimbang, dan mempunyai rumah tangga yang berbahagia. Dan kita perlu memohonkan pertolongan daripada Tuhan supaya kita bisa mempunyai kemauan untuk memilih makanan yang sehat, ya. Dengan demikian kita boleh mempunyai rumah tangga yang selalu sehat dan bahagia. Kembali kepada para pemirsa setia Hope Channel yang pertanyaannya belum dijawab, jangan kecewa. Karena seperti yang pernah kami katakan bahwa akan ada satu episode di mana pendeta dan ibu pendeta Kuntara akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Karena malam ini saja ada beberapa banyak pertanyaan yang belum dijawab, tapi karena waktu kita dan mungkin juga karena gangguan teknis tadi, membuat kita harus mengakhiri episode kali ini. Jadi jangan kecewa. Kami akan menjawabnya dalam satu episode khusus di mana kami akan menjawab semua pertanyaan. Dan bagi ada pemirsa yang masih punya pertanyaan mengenai episode ini atau episode dari Keluarga Sehat bagian pertama sampai kelima, kirimkan pertanyaan saudara. Karena kita akan menjawab di episode khusus di waktu yang akan datang. Baik, kami mengundang Ibu Kathleen Kuntara untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih yang Tuhan begitu mencintai kami. Sampai makanan pun Tuhan sudah atur supaya kami dapat memakan makanan vegetarian, makanan yang terbaik. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa selera ini sangat susah untuk diubahkan. Oleh sebab itu biarlah kami selalu berpaut kepada Tuhan. Apa kalau kami menghadapi makanan, biarlah kami dapat memilih makanan yang terbaik untuk kehidupan kami, sehingga kami dapat mempunyai kehidupan yang sehat, sehingga kami dapat mempunyai umur yang panjang, kami dapat mempunyai keluarga yang sehat, saling mencintai satu sama lain, dan kami dapat menjadi berkat untuk sesama keluarga kami, anak-anak kami, dan juga untuk masyarakat. Biarlah Tuhan saja yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Engkau begitu mencintai kami dengan memberikan begitu banyak nasihat, termasuk kehidupan yang sehat untuk memakan makanan yang sehat. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara untuk pembahasan yang sangat luar biasa dari waktu ke waktu. Sampai ketemu lagi Senin depan. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Salam sehat selalu. Terima kasih. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa bahwa Hope Channel Indonesia hadir setiap hari Senin hingga hari Sabat dengan siaran secara langsung disiarkan dari studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Dan pada hari Senin setiap jam 7 malam disiarkan acara Obsesi Hati seperti yang telah kita ikuti tadi. Jadi pastikan bahwa Anda tetap mengikuti acara-acara menarik yang ditampilkan agar itu dapat membawa kebaruan bagi kehidupan kita. Dan kami juga
menghimbau bila ada usulan topik untuk dibawakan di acara Obsesi Hati, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan seputar rumah tangga, silahkan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Dan bila Anda ingin menyaksikan episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel Obsesi Hati dan di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan kembali. Dan diinformasikan bahwa Anda dapat menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui websitenya di hopechannel.id atau dari aplikasi yang Anda bisa unduh di Play Store atau App Store untuk menikmati acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa setia Hope Channel yang selalu mengikuti acara Obsesi Hati dari minggu ke minggu setiap Senin malam. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang telah membawakan pembahasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja sangat keras sehingga acara ini dapat berlangsung dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.